Shalom semuanya, kiranya damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa senantiasa menyertai kita semua. Bertemu lagi dengan renungan satu ayat di dalam seri Pledoi Ruang Penghakiman. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas dan merenungkan satu tema, yaitu Sola Fide. Sebelum kita masuk dalam pembahasan, terlebih dahulu saya mengajak kita semua memohon agar Tuhan memampukan kita merendahkan hati, supaya apa yang akan kita bahas menjadi sebuah perenungan dalam pribadi kita masing-masing. Dan mari kita izinkan Roh Kudus menyampaikan kebenaran, sekalipun tidak sesuai dengan pemahaman kita selama ini. Saatnya kita akan masuk dalam pembahasan kita. Mungkin ada dari sebagian kita, sebagai orang Kristen, belum tahu apa yang dimaksud dengan sola fide. Sola fide adalah salah satu dari 5 doktrin yang diusung Martin Luther dalam gerakan protesnya kepada otoritas gereja pada saat itu. Doktrin ini mempercayai bahwa keselamatan hanya dapat kita terima dengan iman kita kepada Yesus Kristus. Di mana dalam penjabarannya, sola fide tidak mempercayai perbuatan manusia dapat menentukan keselamatan, karena apa yang manusia lakukan tidak akan bernilai, karena manusia pada dasarnya berdosa. Dasar dari doktrin ini diambil dari Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Kita akan mengambil satu contoh kasus sebagai permulaan untuk kita mencari tahu apakah doktrin sola fide ini sesuai dengan apa yang diajarkan Yesus Kristus dan yang tertulis dalam seluruh Alkitab? Suatu saat ada seorang Kristen yang melakukan pembunuhan. Dan setelah membunuh, saat itu juga dia ditembak mati oleh polisi karena melawan saat akan ditangkap. Pertanyaannya, apakah orang itu diselamatkan hanya karena dia sudah percaya Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat selama hidupnya? 1 Korintus 3 ayat 11. Karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Iman kita kepada Kristus merupakan dasar atau fondasi dari pengampunan dosa dan keselamatan. Iman bukan sesuatu yang menentukan kita pasti diselamatkan. Mengapa iman kita kepada Kristus merupakan dasar? Karena kekristenan tidak hanya berhenti pada iman saja. Namun Yesus Kristus juga menyertakan pengajaran dan perintah yang harus dipegang dan dilakukan oleh semua orang Kristen. Pengajaran dan perintah Yesus disampaikannya kepada para rasul, dan Kristus sendiri sebelum terangkat ke surga memerintahkan para rasul untuk mengajarkannya kepada semua orang, atau yang kita kenal dengan amanat agung. Matius 28 ayat 19-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Setelah kita mengetahui bahwa iman adalah dasar dari keselamatan, maka kita akan menyadari bahwa di atas dasar iman tersebut harus dibangun sebuah bangunan yang dikerjakan setiap orang Kristen. Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Dengan apakah kita membangun diri kita? Yakobus 2 ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Dalam ayat ini, Yakobus menegaskan bahwa iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Sebagai orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak boleh hanya berhenti pada iman kita saja. Iman kita harus disertai pula dengan perbuatan nyata selama kehidupan kita di dunia. Jangan sampai setelah bertobat dan percaya kepada Yesus Kristus, ternyata kita tidak memiliki perbuatan yang mencerminkan iman kita. Itulah bangunan yang harus kita kerjakan di atas dasar iman kita. Galatia 5 ayat 6. Sebab bagi orang-orang yang ada di dalam Kristus Yesus, hal bersunat atau tidak bersunat tidak mempunyai suatu arti. Hanya iman yang bekerja oleh kasih. Rasul Paulus menegaskan dalam ayat tersebut bahwa iman itu bukan sesuatu yang pasif. Iman adalah sesuatu yang aktif dan bekerja. Pertanyaannya adalah, bagaimana iman bekerja? Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa iman bekerja oleh kasih. Sangat penting untuk kita ketahui bahwa iman dan kasih tidak dapat dipisahkan. Efesus 3 ayat 17. Sehingga oleh imanmu, Kristus diam di dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. 1 Tesalonika 3 ayat 6. Tetapi sekarang, setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. 2 Tesalonika 1 ayat 3. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang lain makin kuat di antara kamu. 1 Yohanes 3 ayat 23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Wahyu 2 ayat 3-4. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Dalam ayat-ayat yang sudah kita baca, kita menemukan bahwa Alkitab mencatat iman tidak bisa dipisahkan dari kasih. Yang dimaksud kasih di sini bukan Tuhan mengasihi kita atau anugerah Tuhan kepada kita. Namun yang dimaksud kasih adalah perbuatan yang harus kita miliki dan kerjakan sebagai orang Kristen. Seperti apa yang diperintahkan Yesus Kristus saat menjawab pertanyaan seorang ahli Taurat di dalam Lukas 10 ayat 27-28.
Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Sampai di sini kita mendapat penegasan dari Alkitab bahwa doktrin sola fide atau hanya iman saja yang menyelamatkan bukanlah suatu kebenaran yang alkitabiah. Allah mewajibkan setiap orang percaya mengerjakan imannya melalui perbuatan kasih. Lukas 6 ayat 46. "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yakobus 2 ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja? Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu, dan mereka gemetar. Kita tidak akan diselamatkan hanya karena iman kita saja, ataupun sebaliknya. Keselamatan tidak akan kita dapatkan hanya dengan melakukan perbuatan kasih. Karena jika kita tidak mempunyai dasar keselamatan, yaitu iman kepada Kristus, kita tidak dapat mendirikan bangunan. Jadi kekristenan tidak berbicara tentang pahala atau upah yang akan menyelamatkan kita, dan juga tidak berbicara tentang iman saja yang menyelamatkan. Keduanya harus dimiliki agar kita memperoleh kepastian hidup yang kekal. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah benar-benar mengikuti ajaran yang Yesus sampaikan? Dan apakah kita sudah melakukan apa yang Yesus perintahkan? Milikilah iman dan perbuatan agar dunia melihat bahwa Kristus telah benar-benar hidup dalam kita. Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Sebagai penutup pembahasan kita, mari kita merenungkan perkataan Yesus Kristus berikut ini. Matius 5 ayat 48. Karena itu, haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Semoga apa yang telah kita bahas membawa kita untuk lebih memahami apa yang telah Yesus Kristus ajarkan. Karena akan semakin banyak ajaran yang mengatasnamakan Yesus, namun sebenarnya datang dari pengertian manusia. Tetaplah berdoa, berjaga-jagalah, karena yang hampir benar lebih berbahaya daripada yang jelas-jelas salah. Tuhan Yesus memberkati.